Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Salam Pancasila! Perkenalkan, kami Rati Alfani Yuniarti, Balkis Karina Ditya Putri. Rahma Pratama. Di video kali ini, kita akan membahas Pancasila sebagai modal sosial bangsa di tengah tantangan revolusi industri 4.0 loh. Langsung aja yuk. Pancasila. Pancasila or the five pillars of our state. Pancasila merupakan kekuatan integratif, di mana Pancasila ini hendaknya dapat menjadi perekat kesatuan bangsa. Karena keanekaragaman budaya dan suku yang ada adalah rahmat bagi bangsa Indonesia untuk selalu mengedepankan toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga perlu diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena Pancasila sebagai dasar negara dan alat pemersatu, serta perjuangan bangsa untuk memerdekakan diri dan memperjuangkan cita-cita bangsa. Aku mau tanya deh sama kalian, apa sih modal sosial itu? Modal sosial itu dapat dikatakan sebagai kelompok individu atau grup yang digunakan untuk merealisasi kehidupan manusia. Dan kalau mau didefinisikan sih sebagai satu kata, maka trust atau kepercayaan. Dari pengertian trust atau kepercayaan itu sendiri adalah kata yang bisa mempresentasikan kondisi tersebut. Modal sosial juga dinilai sebagai kemampuan masyarakat untuk bekerja sama, untuk mencapai tujuan bersama di dalam berbagai kelompok organisasi. Pancasila yang terdapat pada salah satu dari 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan perwujudan modal sosial. Alasannya karena salah satu wujud modal sosial yaitu trust atau kepercayaan tadi yang membangun jati diri bangsa Indonesia kepada sebuah kondisi di mana mereka mempunyai satu rasa dan senasib pada masa penjajahan hingga saat ini. Bisa kalian bayangkan kan, kalau tanpa adanya Pancasila sebagai modal sosial, maka perwujudan menjadi sebuah bangsa yang bebas dan besar sangat kecil kemungkinannya akan terwujud. Kalau berbicara Pancasila dan tantangan revolusi industri 4.0, bisa dilihat Pancasila dengan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial yang telah terbukti mampu menjadi landasan hidup bagi bangsa Indonesia ya. Hingga kini juga di tengah pandemi virus COVID-19, nilai-nilai Pancasila ini diyakini bisa menjadi modal besar dalam melawan penyebaran virus mematikan ini. Kita juga menjadi modal bagi bangsa Indonesia saat COVID-19. Kita bisa melihat gerakan gotong royong di semua lapisan bangsa. Jelas ya, ini merupakan bukti bahwa jiwa dan roh Pancasila telah diaplikasikan dengan cara berpikir, berelasi anak bangsa, dan mewujudkan nilai kemanusiaan dan solidaritas. Tapi kalau berbicara Pancasila, revolusi 4.0, dan modal sosial, nggak jauh dari beragamnya budaya dan nilai Pancasila yang sesuai dengan modal sosial ya, yang tentu aja masih dipegang teguh hingga saat ini di dalam masyarakat Indonesia seperti tradisi mempolong merenten, yaitu sebuah semboyan kerukunan masyarakat Lombok Utara. Nah, arti dari polong renten sendiri adalah sebagai modal sosial atau mediasi paling penting bagi perdamaian antar pihak yang berkonflik. Tujuannya itu untuk menyatukan dan mengungkapkan rasa hormat persaudaraan terhadap orang lain dan antar umat beragama, lalu juga sebagai pedoman kehidupan sosial di masyarakat dalam bertingkah laku dan menghormati yang lebih tua serta orang lain. Selanjutnya ada implementasi dari transformasi nilai kearifan lokal. Kearifan lokal adalah kondisi sosial dan budaya yang terkandung khasanah nilai-nilai budaya yang menghargai dan adaptif dengan alam sekitar dan tertata secara ajak dalam tatanan adat istiadat masyarakat. Perubahan budaya yang digambarkan dengan munculnya jenis infrastruktur baru dalam bidang ekonomi seperti dalam sektor makanan siap saji merupakan perilaku dari modal sosial yang tidak dapat dihindarkan. Modal sosial ini menghasilkan kapasitas adaptasi antara lain berupa kerjasama, partisipasi semua masyarakat, dan pemanfaatan teknologi yang sesuai kebutuhan masyarakat. Gak hanya itulah ternyata implementasi dan tantangan nilai-nilai Pancasila di tengah revolusi industri 4.0. Salah satunya yaitu
reaktualisasi nilai-nilai kebangsaan pada masyarakat pluralistik. Seperti contohnya masyarakat di Kota Medan, yaitu masyarakat dengan pluralistik. Di satu sisi, keberagaman etnis dan kebudayaannya dapat dikelola menjadi modal sosial dalam pembangunan juga ternyata. Yang terakhir nih, adanya pembentukan karakter siswa berbasis modal sosial. Pembentukan dari karakter sendiri itu bermakna sebagai pendidikan nilai, budi pekerti, moral, dan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik atau buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati, serta dalam modal sosial sendiri yang nantinya akan berguna bagi kehidupan masyarakat yang menuju masyarakat yang harmonis dan hidup kesejahteraan. Jadi segitu aja dulu ya video kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu ya. See you next time in another video. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Bye!